Pernah nggak sih kalian ngerasa tertekan karena terus-menerus didorong untuk mempunyai pekerjaan yang dianggap mapan? Faktanya masih banyak banget nih orang tua yang beranggapan kalau pekerjaan yang profesi kayak dokter, insinyur, PNS itu jadi satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Tapi emangnya benar itu satu-satunya pilihan yang terbaik? Atau justru di balik itu ada dampak negatifnya juga? Gak sebanyak basa-basi, kita bahas bareng-bareng. Let's discuss only on Sunday Talks. Oke, kali ini diskusinya berdua, ditemenin sama Shengi, Kak Enduy. Ya kan nggak jelas. Enduy. Hai Enduy. Nih aku masih tahu kamu kalau kita ini lagi bahas tentang pekerjaan, karir, tapi berdasarkan dari dorongan orang tua, karena dianggap Dorongan orang tua atau dorongan relasi gitu. ya karena dianggap pilihan orang tua itu udah pasti karirnya dianggap mapan dan aman gitu buat masa depan anaknya. Ya. Tapi di satu sisi emang itu baik ya, sebenarnya itu bagus gitu, udah diarahin sama orang tua. Tapi di sini yang jadi masalah adalah kalau si anak sebenarnya nggak nyaman karena dia bertentangan sama minat dan bakat juga. Sama, tentu saja aku mengalami itu. Oh, jadi kita langsung ketemu narasumbernya nih yang punya pengalaman sama juga. Emang iya? Kira-kira kamu setuju nggak? Nggak setuju. Soal misalkan paksaan itu untuk mengikuti arusnya itu kan, nggak setuju. Kenapa? Apalagi kan aku bukan gimana ya, apalagi kan aku jatuhnya kan anak laki. Jadi misalkan mau itu tuntutan orang tua atau bahkan tuntutan saudara segala macam, sepupu lah segala macam. Aku nggak mau itu karena ya namanya karir buat jalanin hidup. Kalau udah dewasa ya itu urusan pribadi. Ya. Nggak bisa soal bentukan tuntutan harus diikutin. Lo harus kerja ini, lo harus kerja itu, ini lo lebih hebat, ini lo lebih itu, lebih diakuin segala macam. Aku nggak setuju soal kayak gitu-gituan. Karena apalagi kan laki ya mungkin kalau soal perempuan tuh diwajarin nggak sih? Karena kan perempuan setidaknya bisa buat perlindungan diri juga ya, segala macam. Tapi kalau untuk laki, menurut aku itu udah hak pribadi. Yang penting ada komitmen soal apa yang dia jalanin. Gitu. Ada komitmen konsisten segala macam buat jalanin itu, mau income tinggi atau rendah itu tanggung jawab pribadi apa yang dia pilih. Bukan berarti menjerumuskan aku pengennya ancur-ancuran, bukan. Bukan, tapi itu ya namanya setiap orang pasti punya targetnya masing-masing lah. Gak mungkin kalau udah dewasa tuh pasti punya target. Jadi maksudnya mau sebodoh apapun orang, mau sebodoh apapun laki atau perempuan atau seburuk apa karakternya segala macam, tapi mereka pasti punya target. Yang penting tuh yang perlu dijaga tuh soal komitmen dan konsistensinya dia buat jalanin itu. Tuh makanya aku nggak setuju, karena termasuk aku pernah ngalamin kayak gini. Aku ngalamin kayak gini dan karena kan makanya aku termasuk orang karakter yang benci banget kalau misalnya aku dikiranya saya hidup enak, babi lu. hidup enak. Perang gue, perangnya tuh bukan soal perang kebutuhan segala macam gitu-gitu, tapi lebih ke perang soal prinsip idealis segala macam gitu-gitu loh. Aku berperang soal mindset juga gitu-gitu kan, karena ya kalau orang nggak ngikutin soal kerjaan pasti itu ya, kerjaan pasti misalnya tentara, polisi, dokter gitu-gitu ya. Pasti kan ada junjungan juga, ada yang diakuin juga. Nah, sistem keluarga aku sehebat apapun mereka nggak punya sistem yang general. Jadi misalkan aku udah berhasil sukses, tapi aku bukan ada di fase itu, bukan ada di bidang itu, misalkan aku bukan di bidang profesi segala macam, I'm never seen. Jadi aku nggak dipandang tinggi juga, karena ini sistem derajat kingdom family gitu loh. Jadi aku nggak setuju. Ya memang ada bagusnya mereka karena supaya hidup aman, tentram, kaya, apapun, jadi nggak pikiran tinggi gitu. Tapi tetap aja kalau namanya itu bukan jalan pribadi, aku nggak setuju. Aku nggak. Ujung-ujungnya aku bakal end kok kalau kayak gitu. Misalkan aku udah berhasil meraih apapun itu soal bentukan profesi dan lain-lain,
bukan berarti itu menyemangati mental aku yang semakin hancur, malah semakin lemah nanti kita. Itu yang aku percaya ya. Tapi setiap orang kan punya kepercayaannya masing-masing. Nah itu yang aku percaya itu soal itulah. Tapi misalkan ada ungkapan nih kayak, ya lah, lebay banget. Orang tua juga pasti mau ngasih yang terbaik kali. Ya nggak ada salahnya lu daripada nggak ngikutin orang tua. Taunya nanti masa depan lu nggak ini jadi suram. Iya. Kan orang tua pasti pengennya lu sukses, pengen yang terbaik buat lo. Kalau lu ngikutin minat lo, belum tentu lu bisa sukses. Iya, biasanya kan gitu kan. Kalau ada pandangan kayak gitu, kamu gimana tanggapan kamu? Aku memang soal itu keras kepala ya. soal itu keras kepala karena tipikalnya dalam otak gue nih, gue megang komitmen mau gue hidup enak atau enggak, itu tanggung jawab gue pribadi. Gue anak laki, setidaknya seburuk apapun gue, setidaknya kalau misalnya mereka suatu saat butuh pertolongan dan lain sebagainya, itu gue punya tanggung jawab. Gue tetap pegang komit itu, sebisa mungkin gue mau bisa bantu atau enggak, ibaratnya gitu loh. Jadi apa yang lagi gue ambil, gue tuh pengen penuh kedamaian aja soal pikiran gue gitu, ibaratnya ya. Jadi kayak pikiran aku tuh gak mau terbebani. Ya memang dari dulu kita pikirin soal money itu bisa bikin happy segala macam, tapi bukan berarti itu membahagiakan mental. Menurut aku yang paling berharga itu membahagiakan mental, mindset segala macam gitu-gitu. Ya karena itu buat keberlangsungan hidup juga nggak sih? Jadi mau hidup aku sebenarnya nggak kaya dan lain sebagainya, yang penting hidup peaceful gitu loh, nggak ada tuntutan macam-macam. Aku menjunjung tinggi saling menghargai, saling menghormati. Ya sekarang gini, kalau misalnya mau bentukan dia misalkan cuman ya yang paling sering kan job sekarang yang diambil Grab atau ya semacamnya itulah driver segala macam gitu kan. Tapi kalau dia sebenarnya punya bisnis segala macam, burung kayak apa kita nggak tahu penghasilan dia lebih tinggi atau enggak dibandingkan cuman terfokus soal menjadi karyawan atau menjadi pilot segala macam yang udah jelas soal pendapatan income-nya, tapi dia nggak pernah tahu sebenarnya apa bisa lebih tinggi. Karena kan mindsetnya pembisnis gitu, kalau misalnya memang sekalinya hancur banget, tapi sekalinya berhasil itu di luar jangkauan para karyawan dan lain-lain sebagainya gitu loh. Memang nggak punya kepastian soal income, tapi setidaknya udah jelas. Bisa kalau seandainya tinggi ya kita bisa raih happy yang di luar jangkauan kita gitu. Jadi ya intinya sebenarnya as long as itu baik ya buat kita juga. Ibaratnya kita mau punya pilihan sendiri selama itu baik buat kita dan kita bisa tanggung jawab lah sama pilihan kita. Yang penting itu tanggung jawab, komitmen tinggi. Itu nggak akan jadi masalah sih. Yang penting kalian happy ngejalaninnya. Yang penting kita mau apapun siapapun itu, mau itu keluarga, teman dan lain-lain, saudara, sepupu segala macam. Yang penting kita saling menghargai. Justru yang keren kalau dia tetap komitmen berjuang sendiri buat targeting apa yang dia pengen gitu. Tuh banyak kok orang-orang yang sebenarnya bisa kaya tapi dia lebih pilihnya peaceful gitu loh. Dia bisa memproduksi sesuatu misalkan kayak seniman-seniman sukses ya. Dia bisa memproduksi sesuatu yang bikin dia jadi reachable banget. Tapi ujung-ujungnya dia lebih milih maunya santai, jadi produksinya nggak terlalu banyak, segala macam gitu. Dia pengen hidup peaceful, jadi ada waktu sama keluarga, ngobrol sama relasinya gitu loh. Itu penting. Jangan sampai hidup cuma monoton doang, nanti ujung-ujungnya sampai masa tuanya bingung mau ngapain gua. Masa mau sampai tua kerja sama orang gak sih? Jangan sampai udah tuanya kebingungan. Semoga ya ini juga bisa jadi pelajaran ngasih ini juga lah pandangan buat teman-teman semua yang nonton. Ya tapi jangan kiranya maksudnya kayak aku anak yang buruk, maksudnya pengennya berlawanan mulu bukan ya. Tapi ini maksudnya ya kan kita ujung-ujungnya kalau udah dewasa menjalani hidup kita sendiri. Pilihan. Kita nggak bisa minta tolong terus sama orang tua. Setuju. Jadi ya itu urusan kita. Kita harus maju dengan targeting kita sendiri. Karena menurut aku emang seseorang itu harus punya target buat dirinya sendiri. Udah bukan saatnya lagi, apalagi udah dewasa ya. Udah bukan saatnya lagi menjalani hidup tuh masih gak tahu arah mau kemana gitu. Masih harus dituntun sama orang tua atau orang lain. Sebagai manusia kita harus punya target dan pilihan kita sendiri. Yang penting selama itu baik, positif, dan kita tanggung jawab sama pilihan kita sendiri. Jadi mau itu suruh profesi atau bukan profesi, setidaknya itu yang memaksakan profesi sebenarnya juga ada bagusnya. Tapi ini gue cuma mengarahkan setidaknya mendingan general juga. Jadi jangan dipaksakan ya. Soal dipaksakannya itu yang bermasalah sih. Soal pemaksaannya ini yang bermasalah. Pokoknya yang penting
bagus lah kalau di orang tua. Sama kok aku juga nanti bakal minta kalau sama anak aku jadi apa bakal minta, tapi itu ujung-ujungnya hak dia. Balik lagi, ya orang tua cuma bisa ngarahin aja. Oke deh, terima kasih Enduy sudah mau berbagi pengalamannya, udah mau diskusi bareng kita. Jangan bosan-bosannya, ntar kamu aku undang lagi karena cuma kamu tahu. Nggak ada lagi. Dah, cap. Bye. Jadi kita caps. Nah itu dia ya hasil discuss sama yang emang udah pernah punya experience atau pengalaman sama hal ini gitu. Nah kenapa sih hal ini perlu banget kita bahas? Yuk coba kita discuss bareng-bareng dan kita coba breakdown nih kenapa hal ini perlu banget kita bahas. Risiko terjebak di profesi mapan. Profesi mapan ini emang kelihatannya aman ya buat masa depan, kayak masa depan jadi terjamin gitu. Tapi menurut gue kalau seseorang hanya mengejar profesi itu demi keamanan tanpa ngelihat minat atau passionnya mereka, itu malah seringkali jadi rentan lah mengalami yang namanya kebosanan, burnout, terus juga stres gitu. Karena ya yang dipikirin cuma buat ngejar rasa aman itu tadi. Tapi ya merasa di satu sisi juga ngerasa terbebani karena itu nggak sesuai sama minat atau passion kita. Nah, terpaksa bekerja di bidang yang nggak sesuai sama minat kita, itu bisa bikin kita jadi kehilangan kesempatan juga buat ngembangin diri kita, buat eksplor diri kita lebih jauh gitu. Karena ya udah kita stuck aja sama kerjaan itu gitu, kita ngikutin flow-nya. Padahal sebenarnya kalau kita juga milih karir yang sesuai sama minat kita, di situ kita juga bisa dapat opportunity buat ngembangin diri kita lebih jauh lagi atau explore lebih jauh lagi potensi diri kita sendiri. Contohnya tuh sebenarnya banyak ya. Gue yakin dari kalian pun juga mungkin ada yang relate sama hal ini. Kayak misalkan kalian tuh sebenarnya minat dan bakat kalian lebih cenderung ke misalkan seni, art gitu. Tapi karena dorongan dan kemauan orang tua yang pengen punya pekerjaan yang dianggap profesi yang aman gitu, mapan gitu, kayak contohnya yang gue sebut tadi misalkan dokter, pilot, insinyur. Tapi emang bertentangan sama minat dan bakat kalian yang sebenarnya kalian tuh lebih cenderung ke art gitu. Itu pasti banyak yang ngalamin hal kayak gitu. Dan itu tuh justru mungkin kalian yang ngerasa oke, gue ngikutin karir dari dorongan orang tua, emang mungkin lebih masa depannya lebih oke gitu. Tapi di satu sisi kalian tuh juga jenuh, bosen dan ngerasa stuck karena ya udah sampai situ aja, kalian nggak bisa ngembangin potensi diri kalian karena nggak bisa explore lagi minat dan bakat kalian gitu. Jadi gue yakin banget sih pasti banyak yang relate sama hal ini. Peluang karir baru di era modern. Nah, di era modern ini udah banyak banget profesi baru yang berkembang. Apalagi dunia digital udah makin pesat kan. Mulai dari content creator, terus desainer digital, sampai remote worker. Nah, profesi-profesi ini sebenarnya juga ngasih kebebasan, kreativitas, dan juga peluang untuk berkembang lebih luas. Faktanya banyak juga nih yang berhasil sukses di jalur ini. Meskipun profesinya seringkali dipandang sebelah mata ya, atau gak dianggap sebuah profesi yang mapan gitu oleh standar tradisional. Tapi nyatanya banyak kok yang sebenarnya sukses dan berhasil di jalur ini. Perbedaan cara pandang tentang kesuksesan. Bagi generasi baru, contohnya ini kayak Gen Z, Gen Alpha ya, pasti seringkali mandang kesuksesan itu udah bukan cuma sekedar profesi, jabatan, gaji, setuju nggak? Tapi lebih dari itu, kesuksesan itu juga masih menyangkut dengan kebahagiaan, keseimbangan hidup atau work-life balance gitu, kesempatan, opportunity buat ngembangin diri kita sendiri. Nah, tapi ketika anak itu memilih jalur yang kita pilih sesuai minat dan passion kita, orang tua itu sering
mandang sebelah mata lah, nganggep kalau pilihan anak itu ya lah gampang, semua orang juga bisa kayak gitu, yang nggak ada spesialnya ya, nothing special gitu, dan nggak ada perjuangannya buat dapetin. Karena seringkali ada perbedaan cara pandang antara anak dan orang tua. Oke, solusinya pembahasan ini tuh nggak totally buat nggak setuju sama hal ini. Tapi lebih dari itu perlu juga nih ada keseimbangan supaya nggak ngasih tekanan atau paksaan buat nge-push seseorang yang di luar zonanya. Terus menurut gue ngebangun komunikasi dan saling memahami itu penting banget, apalagi buat orang tua dan anak nih. Nah buat anak juga nih, kalian tuh sebenarnya punya hak buat ngejelasin ke orang tua kalian tujuan kalian tuh mau kemana sih, pilihan karir kalian tuh seperti apa sih, supaya orang tua kalian juga bisa ngelihat dampak positifnya dari pilihan kalian. Makanya kenapa gue bilang komunikasi antara anak dan orang tua ini penting banget. Kalian harus saling terbuka, baik anak maupun orang tua. Nah perlu diingat juga nih ya, kalau sebagai orang tua tuh kita seharusnya bisa lebih terbuka juga sama anak. Jangan sampai egois buat anak tuh harus ngikutin kemauan kita terus gitu, apalagi menyangkut karir mereka ya, itu kan pilihan dan hak mereka sebenarnya yang harusnya kita dukung selama itu baik buat mereka dan bisa bikin mereka berkembang. Dan kita juga nggak bisa maksain keinginan kita ke anak kita tuh harus dijalanin gitu, karena setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing. Yang terakhir, membuka diskusi tentang nilai, cita-cita, dan pandangan akan membantu mengurangi anggapan negatif semacam ini dan menciptakan dukungan yang lebih seimbang. Jadi bener gak sih kesuksesan itu hanya ada di profesi yang dianggap aman? Konsep kesuksesan itu harusnya bukan hanya sekedar stabilitas, tapi juga kepuasan, perkembangan diri, dan juga kebahagiaan diri. Dengan mendukung pilihan karir yang sesuai dengan minat dan potensi, kita bisa membangun masa depan yang lebih sehat, produktif, dan bermakna. Gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sama pembahasan kita sekarang? Kalau kalian punya tanggapan lain, boleh banget komen di kolom komentar. Gue seneng banget bisa diskusi lagi sama kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share video-video kita ke keluarga kalian, ke teman kalian, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Sampai jumpa on next video. Bye-bye! Gak usah banyak-banyak. Itu adalah salah satu atau satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Tapi emang keluar api nih rambut aku. Kenapa sih hal ini perlu banget buat kita? Ya, seperti biasa. Cedera. Pleset. Lalu mau sendawa.